Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah la nabi abada. Yang saya hormati teman-teman pengurus KMI Konsiliat Umat yang sempat hadir dalam acara sharing informasi atau diskusi pada sore hari ini. Selanjutnya saya hormati kepada teman-teman kader HMI Umat yang sempat hadir dalam acara diskusi pada sore hari ini. Kita langsung aja mungkin. Kemarin saya dihubungi sama saudara Nasbi bahwa untuk menyampaikan materi tentang materi kerangka berpikir ilmiah. Bagi saya bahwa ini adalah materi yang agak sedikit berat, kan memang ini ada yang berkaitan dengan pemikiran yang ilmiah dan lain sebagainya. Terkait dengan kerangka berpikir ilmiah, ini adalah bagian dari diskusi atau bagian dari pembicaraan yang ada dalam metodologi penelitian ilmiah. Tentu metodologi penelitian ilmiah atau pemikiran yang ilmiah itu harus dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa yang katanya mahasiswa ini adalah masyarakat yang akademik atau masyarakat intelek. Tentunya harus berbicara tentang berkaitan dengan yang ilmiah. Kalaupun kita tidak bisa membedakan antara yang ilmiah dan non ilmiah, maka tidak bisa kita bedakan antara mana orang yang bukan mahasiswa dan mana orang yang mana orang yang mahasiswa dan mana yang dikatakan sebagai mahasiswa. Itu artinya ilmiah. Makanya bagi saya ini adalah materi yang agak berat untuk kita diskusikan tentang ilmiah, karena memang nantinya akan berkaitan dengan bagaimana caranya, apa yang dikaitkan dengan apa yang dikatakan dengan ilmu itu sendiri. Jangan-jangan kita tidak bisa membedakan antara mana yang dikatakan ilmu dan mana yang dikatakan tidak ilmu. Itu nantinya ending diskusi nanti kita itu. Namun sebelum larinya ke sana, bahwa saya hanya sebatas prolog saja, kan memang ini mahasiswa semester 2. Nah, kalau teman-teman pernah membaca buku tentang filsafat atau teman-teman pernah baca buku tentang metodologi penelitian ilmiah, maka tentu sudah minimal mengenal tentang bagaimana berpikir secara ilmiah. Kira-kira begitu ininya. Larinya nantinya. Kita berbicara tentang berpikir ilmiah, tentu kita akan mengetahui dulu tentang dari mana kira-kira datang ilmu sendiri. Ada yang semester atas itu tentu sudah pernah membaca tentang buku tentang filsafat atau pernah membaca buku tentang metodologi penelitian ilmiah. Tentu di sana berbicara tentang kira-kira mana yang dikatakan ilmu dan mana yang dikatakan pengetahuan. Kita harus membedakan itu. Kita harus bisa membedakan antara mana yang dikatakan ilmu dan mana yang dikatakan pengetahuan. Itu yang harus kalau semester 2 saya tidak berani menyampaikan materi ini, kan memang agak berat ininya. Tapi kalau ini semester atas, tentunya kita sudah dikonstruk berpikir kita itu berpikir yang agak berat, kira-kira begitu makanya makanya itu larinya ke bagaimana caranya ilmu itu hadir di dalam
di dalam diri kita ini atau di dalam dunia ini, bagaimana caranya? Apakah dia datang ini secara sama halnya kita sama halnya kita mengambil air, kemudian air itu dimasukkan ke dalam botol, apakah itu sama dengan atau memang berproses ini mendapatkan ilmu pengetahuan itu? Itu yang saya maksud. Pengetahuan itu kira-kira begini. Saya tidak memberikan saya tidak memberikan definisi apa itu ilmu, apa itu ilmu dan apa itu pengetahuan. Pengetahuan itu begini. Pengetahuan itu kira-kira ada orang yang menyampaikan sesuatu, kemudian kita tidak perlu melakukan penelitian. Kita tidak perlu melakukan tidak perlu melakukan pengkajian lebih dalam. Misalnya begini. Waalaikumsalam. Kira-kira teman-teman tahu nggak Isra Mi'raj itu? Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad berjalan itu selama 15 menit, menempuh sampai ke siapa yang pondok ini, menempuh ke langit ketujuh itu konon katanya. Itu yang pengetahuan. Tidak perlu kita mendiskusikan lebih dalam, tidak perlu kita mendiskusikan lebih rinci bagaimana caranya Nabi itu mencapai ke mencapai ke langit ketujuh itu dalam jangka waktu 5 menit. Kira-kira begitu. Itu namanya pengetahuan. Paham saya? Sekali lagi bahwa pengetahuan itu hanya sebatas memberikan informasi, orang yang memberikan informasi kepada seseorang, tidak perlu kita mendiskusikan lebih dalam. Seperti tadi itu. Kalau kita mau berdebat, tidak mungkin kita tidak masuk dalam logika kita bahwa Nabi Muhammad itu menyampaikan ke langit ketujuh itu dalam jangka 15 menit. Tidak mungkin toh. Saya datang ke sini ke hidroponik itu 15 menit butuh waktu itu. Itu pakai motor. Nabi Muhammad enggak pakai Enggak perlu kita tahu juga bahwa beliau pakai apa atau tidak. Itu enggak perlu kita tahu. Itu namanya pengetahuan. Nah, cara menguji pengetahuan itu adalah keyakinan kita. Coba aja teman-teman tanyakan ke teman-teman yang non muslim. Sekali lagi bahwa coba aja kita tanyakan kepada teman-teman yang non muslim bahwa Nabi Muhammad benar nggak itu ada? Benar nggak dia menyampai ke langit ketujuh itu dalam jangka waktu yang dalam jangka waktu yang 15 menit itu? Tentu tidak. Karena memang mereka tidak percaya hal itu. Tapi kalau kita ditanya sebagai orang yang Islam misalnya, pasti kita meyakininya bahwa itu dan dirayakan setiap tahun itu. Itu namanya pengetahuan maksud saya. Sekali lagi bahwa pengetahuan tidak perlu kita menguji lebih dalam secara perinci, itu cukup kita meyakini adanya itu. Contoh yang kedua misalnya naik haji bagi orang Islam itu kan menghapus dosa selama hidup kita itu, kira-kira begitu ininya. Coba aja tanya ke teman-teman yang non muslim, apakah naik haji itu menghapuskan dosanya? Tidak, mereka tidak meyakini itu. Artinya apa? Bahwa untuk menguji kebenaran pengetahuan itu adalah cukup meyakini itu sendiri, cukup meyakini bahwa itu adalah benar. Tidak bisa kita berdiskusi bahwa apakah dosa itu panjang, bulat, lonjong dan lain sebagainya. Tidak bisa, tidak cukup sampai di situ kita diskusikan itu. Hatta itu apakah kita dihapuskan dosa? Siapa yang bisa melihat bahwa dosa kita yang sudah dihapus? Kan tidak bisa. Itu namanya pengetahuan. Nah, kalau ilmu, makanya teman-teman harus bisa membedakan bahwa ada ilmu dan ada pengetahuan. Pengetahuan itu tadi itu bahwa cukup memberikan informasi yang informasi yang ini, dan itu kita yakini itu kebenarannya itu. Sebagai orang yang meyakini itu bahwa itu adalah yakin, kita meyakini itu adalah informasi, itu adalah pengetahuan. Artinya cukup memberikan informasi. Coba kalau ada teman-teman yang teknik pertanian dan ke timur ke barat itu ada namanya ada yang materialis,
ada yang non materialis. Kalau teman-teman fisip ke timurnya itu kan non materialis namanya. Artinya apa? Teman-teman apa namanya, membuktikan kebenaran itu harus dilihat dulu. Itu teman-teman ke timur apa namanya, visipol ke timur itu harus itu teman-teman yang ke barat, apa namanya, barat itu harus dilihat dulu. Kira-kira untuk meyakini kebenaran itu harus dilihat dulu, harus bisa diraba, harus bisa dipegang, harus bisa dicium, harus bisa di ini. Itu pokoknya akan mengaktifkan indera yang ke indera kita itu anunya, itu teman-teman ke barat itu. Nah, kalaupun kita berbicara tentang yang non apa namanya, yang non sosial agak tidak percaya bahwa mereka itu bahwa yang benar itu harus dilihat dulu, kira-kira begitu. Nah, ilmu itu adalah ilmu yang harus diuji, yang harus dilihat, yang harus diraba, yang harus diuji kebenarannya melalui salah satunya penglihatan. Yang selanjutnya itu harus diuji di lab dan lain sebagainya, harus tersistematis, kira-kira begitu ilmu itu. Karena apa? Karena ilmu itu seperti apa istilahnya, seperti yang ilmiah itulah yang disebut dengan ilmu itu sendiri. Artinya apa? Ilmu itu harus dilihat, harus bisa diuji, harus bisa harus bisa diraba secara sistematis. Itu baru dikatakan ilmu itu sendiri. Nah, bagaimana caranya untuk menguji bagaimana caranya untuk menguji kebenarannya itu? Yang melalui lab misalnya, melalui indera misalnya, melalui pengalaman-pengalaman. Artinya apa? Bahwa sistematis untuk mendatangi ilmu itu yang pertama itu harus sistematis, harus dilakukan sistematis. Artinya apa? Bahwa harus ada rencana dulu, harus ada perencanaan. Yang selanjutnya itu harus ada harus dilakukan dengan metodologis tadi itu yang saya bilang bahwa metodologis penelitian itu sendiri harus dilakukan dengan metodologis. Misalnya kalau kita ke Praia, harus ditempuh jalur ke Praia itu. Tidak mungkin kita kalau kita ke Praia, tidak mungkin kita akan ke barat, nanti tembusnya ke Ampenan, nanti dan nyampe ke barat. Itu artinya bahwa harus dilakukan sistematis. Itu yang selanjutnya. Yang selanjutnya itu harus dilakukan dengan uji lab dan lain sebagainya, atau yang dilakukan dengan meraba tadi itu sendiri, yang harus mengaktifkan harus mengaktifkan indera kita itu sendiri. Itu yang dinamakan dengan ilmu itu. Ilmu itu harus diaktifkan harus diaktifkan indera kita itu sendiri. Itu yang dinamakan dengan ilmu. Sekali lagi bahwa ilmu itu yang dilakukan secara sistematis, yang kedua secara metodologis, yang ketiga secara aktifkan indera itu sendiri. Kalau misalnya kita tidak bisa ini bahwa itu adalah air, maka siapa tahu ini adalah bensin misalnya, maka kita harus mencoba dulu bahwa ini benar nggak ini air, jangan-jangan ini bensin. Artinya apa? Jangan tidak bisa kita percaya dulu sebelum kita melakukan uji coba. Itu namanya ilmu. Sekali lagi, berbeda kemudian kalau pengetahuan. Kalau pengetahuan cukup ini air, selesai. Nggak bisa kita, nggak perlu kita minum bahwa rasanya bagaimana, cukup ini air, selesai. Tapi kalau ilmu cukup, nggak bisa kita bahwa ini adalah air, nggak bisa. Maka ini adalah air, harus diminum dulu, benar nggak ini adalah air. Nah, itu kira-kira itu kira-kira ilmu dan pengetahuan sendiri. Artinya bahwa kita harus bisa membedakan dulu antara mana yang dikatakan ilmu dan mana yang dikatakan dengan pengetahuan. Terkadang kita juga sering bilang bahwa kita ini ilmu pengetahuan. Kita akan misalnya kalau sejarah sering kita bilang bahwa ilmu pengetahuan. Padahal itu ada dua ilmu yang berbeda. Itu loh maksud saya. Nah, cara klasifikasi dalam ilmu dan pengetahuan
misalnya ilmu pengetahuan tadi cukup digunakan dalam hal-hal agama. Artinya apa? Pengetahuan itu cukup meyakini itu. Dalam agama kita meyakini bahwa ada 25 nabi, ada rukun Islam, ada ini dan lain sebagainya, kita meyakini itu. Tidak perlu kita uji coba anunya. Itu namanya anunya. Tapi kalau tadi itu kalau ilmu ya sudah kita uji coba dan lain sebagainya. Artinya apa? Bahwa ilmu itu ada perdebatan. Ini laptop belum tentu besok itu laptop kayak begini. Ada pengembangannya dan lain sebagainya. Kalau pengetahuan tidak ada pengembangannya. Ada tidak pengembangan bahwa Nabi itu tahun ke depannya menyampai ke langit ke-8 misalnya? Tidak ada tuh. Ada atau ada enggak yang selanjutnya menyampai ke langit ke-10 misalnya? Enggak ada. Cukup kita meyakini itu sendiri. Itu yang ini. Nah, itu yang ini. Yang kemudian dalam kerangka berpikir atau metodologi penelitian atau metodologis ilmu dan pengetahuan itu namanya ada ontologis. Kalau teman-teman sekali lagi bahwa kalau teman-teman pernah membaca buku tentang metodologi penelitian dan filsafat, tentunya kita sudah memahami apa itu ontologis. Yang semester atas mungkin sudah paham tentang ontologis itu apa. Ya, ada aksiologis. Aksiologis itu apa? Itu bicara itu dulu baru kita bisa membedakan antara kerangka berpikir kita itu baru sistematik, kira-kira begituan. Ontologis itu mempertanyakan apa kira-kira ilmu itu sendiri dan apa itu pengetahuan sendiri, apa pengetahuan itu sendiri, itu anunya. Nah, kalau aksiologis itu mempertanyakan kira-kira apa sih gunanya ini. Artinya bahwa jangan-jangan kita diskusikan dari tadi itu ilmu dan pengetahuan itu tidak bermanfaat bagi kita ini. Buat apa kita berdiskusi tentang capek-capek datang ke sini, habisin waktu dan lain sebagainya, kalau kita tidak bermanfaat? Kira-kira begitu maksud saya. Artinya apa? Ada aksiologis, ada ontologis, dan ada aksiologis. Ontologis itu adalah mempertanyakan kira-kira bentuknya mana ilmu dan pengetahuan itu. Apakah dia lonjor, bulat, segi 4 dan lain sebagainya. Itu ontologis. Kalau aksiologis itu berbicara tentang kira-kira apa kegunaan ilmu tadi itu. Sekali lagi bahwa jangan-jangan yang selama ini yang kita pelajari di bangku kuliah itu tidak bermanfaat kita itu. Minimal bermanfaat untuk diri kita sendiri. Itu maksud saya. Kalau tidak bermanfaat ya keluar. Ngapain kita kuliah terus menerus kalau dia tidak bermanfaat, ya kan? Ngapain kita berkuliah habisin waktu dan lain sebagainya kalau dia tidak bermanfaat? Maka maka harus ada kegunaan. Ilmu itu ilmu yang diciptakan oleh orang tadi itu, pengetahuan dan ilmu tadi itu harus ada kegunaannya. Maka kegunaannya terserah ilmu itu sendiri. Misalnya ilmu bisnis, misalnya kegunaannya untuk bisnis dan lain sebagainya. Sekali lagi bahwa kalaupun tidak bermanfaat ya keluar. Itu minimal bermanfaat untuk diri kita sendiri. Itu itu anunya. Yang selanjutnya itu ada namanya epistemologis. Epistemologis. Epistemologis itu kira-kira buat apa ini? Apa fungsinya? Untuk apa ini ilmu itu? Sekali lagi, jangan-jangan dia tidak bermanfaat ilmu kita ini. Jangan karena kita bicara tentang hanya yang abstrak-abstrak saja, ya sudah tidak bermanfaat ini. Kira-kira begitu maksud saya. Minimal kalau maksud saya bahwa ilmu dan pengetahuan itu minimal untuk menambah referensi, untuk menambah informasi, untuk menambah pengetahuan kita tentang hal-hal itu. Misalnya kalau kita ditanya tentang sama orang non muslim, kira-kira buat apa sih naik haji itu? Pengetahuan maksud saya. Buat apa naik haji itu? Jangan-jangan ini tidak bermanfaat. Habisin uang berapa puluh juta. Dia kita ke sana itu korban
nyawa kita tuh hampir 50% itu melayang, karena kita harus terbang berapa jam itu anunya. Kalau dia tidak bermanfaat naik haji buat apa? Jangan-jangan kita teman-teman tidak mampu menjawab kira-kira apa manfaatnya ilmu dan apa manfaatnya pengetahuan, kira-kira begitu. Kalau teman-teman tidak mampu menjawab itu, maka sama halnya dengan orang yang tidak kuliah, yang tidak pernah belajar, yang tidak pernah membaca buku. Tidak ada bedanya, maksud saya tidak ada bedanya. Kalaupun ditanya tentang itu, tidak ada bedanya apa dia berbeda apa manfaatnya ini dan lain sebagainya. Artinya apa? Minimal teman-teman apa yang teman-teman pelajari, apa yang teman-teman pelajari selama ini, minimal dia bermanfaat bagi diri sendiri. Nanti buat orang lain. Kalau buat orang lain, kalau ada buat orang lain ya silakan. Alhamdulillah maksud saya. Tapi kalau enggak ya buat diri kita sendiri. Minimal mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi itu. Itu maksud saya. Itu namanya kita, kalau kita bisa membedakan antara ilmu dan pengetahuan dan datangnya dari mana ilmu dan pengetahuan itu, maka kita secara alur pikiran kita terstruktur, kira-kira begitu anehnya. Kira-kira begitu alur pemikiran kita itu. Yang selanjutnya itu adalah yang sering dibilang sama Rocky Gerung itu, ada namanya untuk menguji kebenaran dalam sebuah ilmu itu ada 3. Yang pertama itu adalah keyakinan tadi itu, yang kedua itu adalah melalui sistematis tadi itu, yang ilmiah, yang sering orang bilang tuh yang nomor 2 itu yang ilmiah itu, yang ketiga itu melalui imajinasi. Melalui imajinasi itu begini, siapa teman-teman Lombok? Ada teman-teman Lombok? Ada. Di Lombok itu ada namanya Bau Nyale. Bau Nyale itu katanya terjun Putri Nyale itu terjun gara-gara dikejar sama raja, dia terjun ke jadilah Nyale. Nah itu yakin nggak dengan itu? Kalau kita meyakini itu berarti kita benar nggak itu terjadi kira-kira? Untuk membuktikan itu bahwa imajinasi kita yang bermain, kita mainkan imajinasi. Imajinasi itu larinya sama dekat dengan keyakinan tadi itu sendiri. Kalau kita tidak bermain secara imajinatif dan kita tidak meyakini, dia tidak sama dengan agama tadi itu. Coba aja tanya dengan orang Sumbawa misalnya, yakin tidak dengan itu? Tidak. Ada juga di Sumbawa Baunya. Coba tanya orang Bima misalnya, yakin tidak dengan itu? Ada dia di Bima itu. Namanya berbeda, Sumbawa juga namanya berbeda, cerita juga yang berbeda, kira-kira begitu. Artinya apa? Dalam itu imajinatif atau imajinasi itu digunakan untuk hal-hal yang berbau sastrawan, hal-hal yang berbau sastra misalnya. Sekali lagi bahwa untuk menguji kebenaran itu ada 3. Yang pertama itu adalah keyakinan. Keyakinan itu digunakan dalam hal-hal yang berbau ke religius atau agama. Yang kedua adalah ilmu tadi itu sendiri. Ilmu tadi itu diuji dengan secara sistematis dan lain sebagainya. Yang ketiga itu dalam sastra diuji dengan imajinasi kita sendiri. Cukup kita mengaktifkan imajinasi itu, bahwa itu adalah benar adanya, benar alurnya begitu cerita itu, benar alurnya latarnya begitu cerita itu, ya sudah begitu. Tidak bisa. Kalau kita menguji, mana dia buktinya? Kan tidak ada tuh. Atau teman-teman pernah mendengar cerita tentang Malik Kundang anaknya Durhaka? Ada batu itu. Tapi siapa yang berani membuktikan bahwa batu itu adalah Malik Kundang? Tidak ada, tidak bisa. Tidak bisa. Kalau diperdebatkan ini batu begini kok, tidak bisa batu yang lain. Tapi kebetulan ada cerita di situ. Makanya ada imajinatif. Aktifkan imajinatif.
kalau kita mensejajarkan dengan kepercayaan itu terlalu tinggi saya kira, maka kita sebutnya dengan imajinasi. Ya, aktifkan imajinasi itu sendiri untuk menguji sastra, untuk menguji cerita, untuk menguji untuk menguji cerita rakyat dan lain sebagainya. Itu aktifkan imajinasi itu sendiri. Datangnya ilmu itu ada 3 tadi itu. Yang pertama itu datangnya dengan meyakini sesuatu itu. Yang kedua itu dilakukan dengan uji lab atau dilihat dan lain sebagainya. Ada makanya muncul filsafat yang non material dan non materialistik dengan non materialistik. Itu muncul itu karena yang bahwa kalau dikatakan benar itu harus dilihat dulu. Kira-kira begitu, itu namanya dikatakan benar itu harus diraba dulu, kira-kira begitu. Kalau belum bisa diraba, kalau hanya sekedar informasi yang dibawa sama orang, belum percaya. Makanya ada yang ada yang materialistik. Kalau teman-teman membaca lebih dalam, ada yang namanya materialistik. Harus dilihat dulu, kira-kira Tuhan itu yang bagaimana, apakah dia panjang, pendek dan lain sebagainya. Tidak bisa kita membuktikan, tidak bisa kita terlalu mempercayai bahwa Tuhan itu ada. Misalnya orang-orang yang non material, maksud saya, harus dilihat dulu. Dilihatnya bagaimana? Tidak bisa. Harus dilihat bentuknya bagaimana? Tidak bisa. Makanya larinya ke keyakinan. Tapi kalau kita menguji lebih dalam, kita cukup melihat apa yang diciptakan oleh Tuhan itu sendiri. Kalau kita merunut diskusi lebih dalam, bahwa untuk membuktikan kebenaran Tuhan itu ada, cukup kita melihat kira-kira apa yang diciptakan oleh Tuhan. Artinya bahwa sesuatu yang diciptakan oleh seseorang itu sesuatu yang ada itu harus tetap ada yang menciptakan itu sendiri. Misalnya kalau laptop, pasti ada yang menciptakan itu. Di balik itu ada orang. Misalnya orang itu siapa yang menciptakannya, itu siapa yang dan lain sebagainya. Itu yang itu yang apa kita gantung enggak titik itu misalnya. Oh iya, nama segera kita diskusi aja ya, kita diskusi kira-kira yang belum. Saya sekali lagi bahwa saya hanya sebatas prolog saja. Nanti lebih dalamnya mari kita diskusi, mari kita tukar pikiran. Belum tentu apa yang saya bicarakan dari tadi itu adalah benar dan ada. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Mungkin saya akan membuka sesi tanya jawab. Silakan bertanya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Jadi antara ilmu dan pengetahuan tadi yang dijelaskan oleh Kanda tadi itu sering kita diskusikan kemarin. Lahirnya ilmu ini kan dari pengetahuan. Mana yang lebih dua, lahirnya ilmu dan pengetahuan, kan? Jadi yang dijelaskan oleh Kanda tadi kan pengetahuan itu kan hanya mengetahui lewat pengalaman saja. Kita melihat itu jadikan pengetahuan. Itu dalam teorinya Gazalba itu di dalam pengantar filsafat. Tapi kalau kita merujuk pada cikal bakalnya lahirnya pengetahuan itu ya, kan? Jadi ya, analogi seperti ini ya, yang kita diskusikan. Gimana? Misalnya daun ini kan, misal daun mangga, gimana? Daun mangga ini kan, pertama kita tidak mengetahui manfaat dari daun mangga ini, sama sekali tidak kita mengetahui manfaat dari daun mangga ini, kan?
Terus kita semacam memblendernya sehingga menjadi halus, kan? Terus kita oleskan di tangan ini. Padahal pada awalnya kita belum mengetahui manfaat dari daun mangga ini. Nah, kita hanya mengoles saja. Setelah kita mengoles beberapa menit, kita bersihkan, loh kok tangan kita ini bisa putih. Berarti daun mangga ini ada manfaatnya. Habis itu kita melakukan yang namanya uji lab itu, uji lab. Terus kita benar-benar mencari tahu manfaat dari daun mangga. Apakah daun mangga ini benar-benar bisa memutihkan kulit tersebut. Nah, kan itu kalau daun mangga pengetahuan menurut Dinda. Kan yang dijelaskan oleh yang tadi kan ilmu itu harus diuji secara sistematis dan lain sebagainya. Ya, menurut Dinda juga pengetahuan juga harus diuji secara sistematis, harus diuji lab, kan? Ya, jadi lahirnya ilmu ini setelah kita membukukan pengetahuan kita ini. Kan kalau kita membukukan pengetahuannya, apa yang kita ketahui itu kita lalu bukukan, jadilah ilmu. Kalau menurut Dinda. Jadi yang dijelaskan karena tadi pengetahuan ilmu yang dijelaskan dilakukan seperti ini bla 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 bla. Tapi udah kebalik kayaknya menurut Dinda Ayanda. Kalau untuk diuji secara lab itu dari pengetahuan ini Ayanda. Kalau untuk ilmunya kita bukukan pengetahuan yang kita ketahui ini sehingga menjadi ilmu. Itulah kira-kira Ayanda. Nah, substansi pertanyaan atau masukan? Tanggapan. Tanggapannya mungkin ada yang bertanya atau yang lain? Itu hanya tanggapan. Bisa ditanggapi balik nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau bertanya. Nah, di sini kan aksiologi dan epistemologi. Nah, aksiologi itu mempertanyakan apa gunanya dan epistemologi itu untuk apa itu ilmu. Menurut saya itu sama aja gitu, kayak manfaat gitu. Aksiologi mempertanyakan apa gunanya. Jadi di situ titik tolaknya itu kayak manfaatnya gitu. Terus epistemologi untuk apa itu ilmu, kayak sama halnya untuk apa itu. Jadi kayak manfaat. Jadi apa yang membedakan yang lebih spesifik aksiologi dan epistemologi ini gitu. Mungkin itu saja. Iya, begini. Makanya kita harus bedakan antara mana yang dikatakan ilmu dan mana yang dikatakan pengetahuan. Itu dulu ya. Kira-kira pengetahuan itu tadi, pengetahuan itu hanya sebatas memberikan pengetahuan, cuman tetap kita berpikir secara sistematis. Berpikir secara sistematis, tidak bisa kita misalnya dalam hal agama, tidak bisa kita memperdebatkan apakah Nabi Muhammad itu pernah pernah ke langit ketujuh itu. Siapa yang berani membuktikan bahwa Nabi Muhammad pernah ke langit ketujuh? Ada nggak diuji secara empiris? Siapa yang bisa melihatnya? Nggak ada dong. Itu pengetahuan. Pengetahuan cukup diinformasikan lewat hadis misalnya, lewat ayat misalnya. Itu sudah selesai. Nggak bisa. Hatta itu bagaimana caranya bagaimana caranya Nabi Muhammad itu pergi ke sana, itu tidak bisa kita memperdebatkan dia pakai tangga, dia pakai pesawat, atau dia pakai apa. Itu tidak bisa kita buktikan itu. Artinya apa? Itu adalah pengetahuan. Pengetahuan itu hanya sebatas memberikan informasi atau lewat hadis tadi itu, hadis, kecuali hadis dhaif misalnya. Makanya itu perlu dipikir secara sistematis. Siapa tahu itu hadis dhaif, siapa tahu itu hadis lemah, siapa tahu itu dan lain-lain sebagainya. Itu namanya ilmu, itu namanya pengetahuan. Artinya apa? Artinya pengetahuan itu tidak perlu kita membuktikan secara kasat mata itu sendiri. Ya tadi, siapa yang berani membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu pernah ke ke langit ketujuh itu? Nggak ada fotonya, ada nggak itu foto? Tapi kalau Gua Hira itu ada fotonya. Nabi Muhammad pernah itu ada anunya.
Nah, itu namanya pengetahuan, harus dilihat di ininya, harus di ini itu namanya pengetahuan. Pengetahuan misalnya kalau dia orang orang kasih kita tadi itu kita luka dioles dengan aninya, itu dikasih tahu sama orang, itu namanya pengetahuan. Tetapi kalau kita menguji coba, itu namanya ilmu. Itu maksud saya. Misalnya kalau kita ada coba-coba aninya, misalnya kalau ada daun mangga misalnya, kita obati dengan luka dan luka kita itu benar, itu namanya pengetahuan, itu namanya ilmu. Karena harus ada sistematis, harus ada perencanaan, harus ada namanya metodologis tadi itu. Seperti yang kita oles misalnya pakai itu namanya metodologis namanya. Terus harus ada namanya pembuktian tadi itu. Buktinya misalnya kalau luka kita luka kita sembuh, ya sudah, itu namanya ilmu baru namanya. Bukan berarti kita harus mengujinya di lab, bukan berarti kita harus mengujinya melalui alat, bukan. Itu namanya ilmu. Itu makanya harus kita bisa membedakan antara mana yang dikatakan ilmu dan mana yang dikatakan pengetahuan. Itu sumber datangnya ilmu dan pengetahuan begitu. Kira-kira begitu. Tanggapan sedikit. Oke, boleh. Mohon maaf Ayanda, Ya. kan Ayanda tadinya berbicara sesuatu hal yang non material tadi Ayanda, kan masalah pengetahuan merujuk pada masalah Tuhan. Ya tidak semua, maksudnya tidak hanya pokoknya intinya pengetahuan itu hanya sebatas memberikan informasi saja. Tapi kan kalau kita merujuk pada merujuk pada dulu imajinasi. sesuatu hal yang materi Ya. Imajinasinya. Gimana? sesuatu hal yang material. Ya. Kalau kita merujuk pada masalah pengetahuan secara ilmiah Ayanda, Ya. kan yang dijelaskan Ayanda tadi kan pengetahuan yang bersifat material, yang bersifat gaib, gitu kan. Ya. Kan kita ini Ya. harus sebagai manusia yang tinggal di bumi ini kan minimal harus mengetahui apa itu pengetahuan secara ilmiah Ayanda. Makanya Memang sulit untuk kita menggapai pengetahuan kalau kita berbicara tentang masalah Tuhan Ayanda. Mungkin itu Ya. Ayanda. Nah, makanya itu namanya ilmu, intinya pengetahuan. Sekali lagi bahwa pengetahuan itu tidak mesti kita harus membuktikan secara kasat mata. Misalnya ini bensin, benar nggak ini bensin? Nah, kalau kita hanya sebatas dikasih tahu sama orang bahwa ini ada bensin, ya sudah, pengetahuan kita ada, ini adalah bensin. Tapi kalau kita ingin mengujinya bahwa mungkin ada hal lain itu, makanya itu lahirlah pengetahuan ilmu tadi itu. Itu masa tidak mesti kita harus mencontohkan itu di hal-hal yang gaib mungkin aninya, tidak mesti aninya. Tetapi ada hal-hal yang ini. Cuman kalau menurut saya bahwa pengetahuan itu hanya digunakan pada ilmu agama atau ilmu-ilmu gaib misalnya. Itu namanya itu kalau pengetahuan ada klasifikasinya di situ. Pengetahuan itu hanya kita digunakan untuk ilmu-ilmu agama. Ilmu itu adalah digunakan untuk ilmu-ilmu yang sedang kita pelajari sekarang ini. Misalnya ekonomi misalnya, itu kan harus diuji coba dulu. Misalnya ilmu politik misalnya, harus kita menguji dulu itu. Tidak bisa kita bahwa teori ini adalah benar dan lain sebagainya. Harus kita melihat dulu secara sistematis tadi itu. Maksudnya ada ada langkah-langkah yang harus kita lakukan kalau dalam hal ilmu. Jangan sampai nantinya kalau dia salah ilmu itu berbahaya. Semacam pandemi sekarang ini, misalnya kalau dia salah obat, ya sudah, keok orang nanti itu. Kalau pengetahuan enggak mesti, baik dia salah dan benar itu enggak masalah. Kita ada ruang-ruang untuk berdebatkan di situ kalau dalam pengetahuan. Jangan dimaknai bahwa pengetahuan itu hanya sebatas berdiskusi tentang hal-hal gaib, dan
ilmu itu yang berdiskusi tentang hal-hal yang material saja. Ilmu yang politik siapa? Visipol siapa? Kan ada berdiskusi tentang ini tuh, ada apa namanya? Nggak perlu diuji di lab tuh, anunya. Kalau ilmu kalau dalam apa namanya? Kalau ilmu sosial itu nggak mesti harus diuji di lab. Ada ujian nanti itu. Ada langkah-langkahnya tadi, itu namanya metodologis namanya. Ada perencanaan. Perencanaan itu kita akan merencanakan dulu. Kita akan melakukan penelitian misalnya. Penelitian skripsi misalnya. Kan harus ada plan dulu tuh. Nah, benar nggak ini ada? Baru kemudian ada metodologis. Kalau dia salah metodologis, pasti salah kesimpulan dan hasilnya nanti itu. Itu namanya ilmu. Paham maksudnya? Maksudnya harus ada plan dulu, harus ada perencanaan dulu. Itu namanya ilmu. Apa namanya? Kalau salah metodologis, kalau dia salah metodologis nantinya, pasti dia salah. Itu kesimpulannya itu, pasti dia salah itu kesimpulan kita tarik kesimpulan. Kan memang kita salah. Contohnya begini, misalnya kalau kita ke Peraya itu ada 2 jalur misalnya, ada yang di utara, ada yang di selatan, sama-sama dia menuju ke apa, sama-sama menuju ke Peraya itu, cuman ada jalurnya yang berbeda, ada jalur yang cepat dan ada jalur yang lambat. Kalau salah jalur, tidak mungkin kita akan sampai ke Peraya. Itu namanya ilmu. Artinya apa? Harus ada metodologis secara ilmiah. Nah, itu namanya harus ada metodologi secara ilmiah. Itu namanya ilmu. Baru kemudian kesimpulannya itu dia terunut nanti itu. Kalau pengetahuan cukup kita meyakini saja. Kita meyakini bahwa air ini putih sudah. Tidak perlu kita misalnya kalau dalam plastik misalnya dibungkus pakai plastik hitam, ini air putih, ya sudah, minum aja. Kita meyakini bahwa itu adalah air putih. Paham maksudnya? Ya. Paham atau gimana Ki? Ya. Hah? Ya. Ya sudah, itu sampai itu anunya. Nah, lanjut. Tanggapan dari itu. Boleh. Pertanyaan yang Oke, perbedaan yang ada apa namanya? Fungsi dan manfaat dari ilmu ontologis dan aksiologis, ada epistemologis. Epistemologis mempertanyakan kira-kiranya apa itu. Makanya mempertanyakan ilmu dan pengetahuan itu apa. Contohnya ini apa? Laptop. Kalau kita sebut bahwa ini adalah spidol, enggak masalah. Tapi kita harus mengujinya. Benar nggak ini adalah spidol? Tapi kalau kita bertanya bahwa ini ada apa manfaatnya, ya sudah, mungkin buat lempar anjing, coba aja pakai lempar anjing. Benar nggak itu? Ya sudah, kalau memang itu benar ya sudah, pakai lempar anjing berarti. Nah, itu kesimpulan, artinya kesimpulannya begitu. Ya fungsinya apa? Buat ketik misalnya. Ya sudah, kita coba aja buat ketik. Ya sudah, ini kira-kira begitu runut ininya apa namanya? Ada aksiologis, ontologis dan epistemologis tadi itu. Sebuah ilmu dan pengetahuan harus ada epistemologis, harus ada aksiologis dan harus ada harus ada aksiologis, ontologis dan aksiologis. Kalau dia tidak bisa ini, maka dia bukan dikatakan ilmu. Itu tadi. Kalau tidak tadi itu, misalnya kalau kita pertanyakan dulu sesuatu, baru kemudian kita tahu fungsinya apa. Setelah itu fungsinya apa, baru kemudian kita tahu kegunaannya itu apa. Kira-kira begitu ini. Saya kira begitu ininya. Ya, ini ya. silakan. Jadi masih terkait dengan pengetahuan saja. Ya, boleh. Pengetahuan kan katanya kita bisa mempercayai melalui keyakinan kita. Karena itu kan salah satu hal yang gaib. Contohnya hal yang gaib. Terus kira-kira cara kita mengkaji, saya langsung ke Tuhan itu ya. Cara kita membayangkan Tuhan itu, Bang. Kalau ini kan
contohnya angin ini kan hal yang gaib, tapi kita bisa membayangkan karena kita bisa merasakan. Terus Tuhan itu kan belum tentu, maksudnya belum ada, hanya sekedar namanya saja yang kita tahu gitu kan. Ayahanda, Bentuknya bagaimana? ya, itu saja sih pertanyaan. Ya makanya sekali lagi bahwa hal-hal yang diciptakan itu pasti ada yang menciptakannya. Kira-kira begitu ininya. Ada namanya konsep evolusi. Apa pernah dengar ya teori evolusi? Ada teori tentang materialistik. Pernah dengar teori materialis? Teori evolusi itu begini. Walaupun teman-teman sudah tahu, ada perubahan yang secara perubahan yang secara pelan-pelan, tetapi itu terjadi. Itu namanya teori evolusi. Tidak semestinya bahwa kita kera itu menjadi manusia, bukan di situ teori evolusi itu. Tidak hanya di situ. Tetapi intinya bahwa teori evolusi itu perubahan secara pelan-pelan. Perubahan secara pelan-pelan artinya perkembangan dunia ini secara pelan-pelan. Kira-kira begitu ini. Itu teori evolusi. Sebelum kita masuk ke pembuktian Tuhan itu kayak bagaimana? Teori materialistik itu bahwa harus dilihat dulu, harus diraba dulu, harus dicium dulu. Angin misalnya, bagaimana caranya kita membuktikan bahwa angin itu ada? Ya kita rasakan. Itu namanya teori materialistik. Harus kita lihat dulu. Kira-kira bagaimana caranya kita melihat membuktikan bahwa sesuatu ada? Harus dilihat dulu. Benar nggak dia di situ? Kira-kira begitu. Untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada, maka cukup kita melihat apa yang dia ciptakan itu sendiri. Kalau teman-teman membaca buku tentang filsafat Islam, itu cukup misalnya gunung itu diciptakan oleh siapa, matahari itu diciptakan oleh siapa, pasti ada yang menciptakan itu. Tidak mungkin dia manusia yang menciptakan itu. Kalau manusia pasti dia akan habis dia. Siklusnya itu akan mati dan akan berakhir, kira-kira begitu. Tetapi kalau coba aja lihat matahari dia berputar, dia sampai 8 generasi aja masih ada itu, kecuali kiamat itu aneh. Itu misalnya kalau untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada, tidak bisa kita menggunakan satu teori. Itu maksud saya. Harus kita menggunakan teori materialisme, harus kita menggunakan teori yang tadi itu, teori yang non materialisme. Misalnya kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Untuk membuktikan itu maka kita melihat bahwa apa yang dia ciptakan oleh Tuhan itu. Ya misalnya gunung misalnya, atau misalnya air misalnya, atau misalnya angin misalnya, atau dan lain sebagainya. Itu teorinya. Filsafat Islam itu begitu. Artinya apa? Tidak bisa juga kita meyakini bahwa ada Tuhan itu. Ya sudah kita meyakini langsung, nggak bisa. Harus kita melihat dulu apa anunya. Nggak bisa juga kita harus bahwa ini yang diciptakan oleh Tuhan. Nggak bisa. Harus kita meyakini. Harus kita padukan antara teori yang materialis tadi itu dan teori yang non materialis. Itu kalau dalam filsafat itu harus kita memadukan antara filsafat alam dan filsafat Islam tadi itu sendiri. Tidak bisa kita mempercayai bahwa filsafat alam saja, tidak bisa kita mempercayai bahwa filsafat Islam saja. Itu harus digabungkan. Makanya kalau filsafat Barat itu endingnya itu, kalau teman-teman pernah membaca tentang buku filsafat, endingnya itu pasti pasti dia tidak beragama nanti itu. Karena dia meyakini sesuatu itu tidak ini, pasti itu larinya. Coba aja lihat Hegelian misalnya, pasti dia misalnya kalau teman-teman, pokoknya semua filsafat Barat pasti endingnya itu dia tidak beragama, karena memang meyakini hanya satu saja. Misalnya materialis saja, misalnya non materialis saja, pasti endingnya itu siapa yang menciptakan.
kalau saya diciptakan ayah saya sendiri, ayah saya dulu itu ini yang menciptakan ini dan lain sebagainya, pasti larinya ke situ. Kira-kira begitu maksudnya. Akhirnya sekali lagi bahwa untuk membuktikan bahwa Tuhan itu benar ada, harus digabungkan dua tadi itu. Tapi kalau untuk membuktikan ilmu dan pengetahuan harus ada 3 tadi itu. Harus diklasifikasi mana yang dikatakan ilmu, mana yang dikatakan mana yang dikatakan pengetahuan, mana yang dikatakan dengan imajinasi tadi itu. Tidak bisa kita mencampurkan. Baru kita baru kita runut ya pembicaraan itu. Misalnya tadi kalau dalam hal-hal agama kita menggunakan teori tadi itu, kepercayaan. Cukup kita meyakini. Kalau teman-teman Bali non Hindu kan dia mempercayai patungnya itu. Kalian percaya nggak patung itu ada? Punya. Percaya nggak ke dia? Kan teman-teman Hindu itu kan percaya bahwa patungnya itu Tuhannya. Kalau kalian percaya nggak Tuhannya? Enggak tuh. Ya sudah, berarti bisa kita injak-injak itu. Kira-kira begitu logikanya. Teman-teman Hindu juga misalnya percaya nggak bahwa dia kalau kita ke masjid itu menghapuskan dosa, bahwa masjid itu tempat suci? Enggak. Berarti teman-teman Hindu bisa dia beol dan lain sebagainya di situ. Kan begitu ini. Artinya keyakinan, dari keyakinan itu sendiri. Tetapi kalau untuk membuktikan ilmu pengetahuan tadi itu harus ada plan, harus ada metodologis, harus ada kesimpulannya sendiri. Tapi kalau untuk sastra harus imajinasi, sama dengan ilmu pengetahuan, sama dengan keyakinan tadi. Cuman kalau saya membanding kalau saya menyetarakan antara keyakinan dengan imajinasi itu terlalu tinggi keyakinan imajinasi itu kira-kira. Tapi betul substansinya sama. Kira-kira begitu. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya, hadir baru. Ya, Mungkin yang dari hari ini lagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya tidak bertanya, sedikit dengan penjelasan yang barusan. Berarti kan Tuhan itu tidak berwujud, ingin mengetahui kebenarannya hanya dengan keyakinan kan? Berarti secara tidak langsung Tuhan itu kebenaran relatif dong. Di mana kebenaran relatif itu kebenaran dalam pikiran kita sendiri atau atas keyakinan kita sendiri. Berarti belum benar-benar mutlak. Kan keyakinan kita ini bisa berubah-ubah. Kan Tuhan itu ingin mengetahui kebenarannya dengan keyakinan kita. Gitu, Bang. Ya tadi itu harus dikolaborasikan dua maksudnya. Harus dikolaborasikan antara keyakinan dengan kalau dalam ilmu filsafatnya itu harus dikolaborasikan ilmu filsafat alam. Ilmu filsafat kealaman itu begini. Apa yang kita bicarakan ini ilmu kealaman, kira-kira begitu dalam keilmuan itu. Dan harus kita harus kita kolaborasikan antara ilmu kealaman, filsafat alam dengan filsafat Islam tadi itu. Karena memang kita meyakini bahwa sesuatu itu atas dasar keimanan. Kira-kira begitu ini. Ada atas dasar keimanan. Keimanan kita itu tidak perlu kita uji coba. Siapa yang bisa membuktikan bahwa iman saya ini tinggi? Enggak ada tuh. Harus dibuktikan juga dengan filsafat kealaman tadi itu. Apa yang diciptakan oleh Tuhan itu sendiri. Ya, misalnya gunung tadi itu, ya sudah air misalnya. Dan lain sebagainya. Itu namanya filsafat kealaman. Maka dari itu harus kita gabungkan antara filsafat ilmu kealaman dengan filsafat Islam tadi itu sendiri. Artinya keyakinan dengan kenyataan itu harus dipadukan. Tidak bisa kita meyakini sesuatu itu sendiri. Tidak bisa kita hanya sekedar meyakini. Tidak bisa kita hanya sekedar meyakini tanpa atas dasar yang kita lihat. Tidak bisa juga harus kita meyakini yang kita lihat itu. Tadi itu misalnya. Kalau kita belum melihatnya sudah tidak ada. Tuhan tidak bisa kita lihat, ya sudah. Berarti Tuhan tidak ada. Kira-kira begitu ininya. Kira-kira begitu. Maksud saya begini. Kalau kita mempercayai bahwa yang abstrak itu tidak bisa kita membuktikan keberadaan Tuhan itu sendiri.
maka harus ada kolaborasi, harus ada digabungkan antara yang abstrak dengan yang apa istilahnya, yang Keislaman tadi. apa nih, yang abstrak itu yang tidak bisa dilihat, yang bisa dilihat, kira-kira begitu. Harus digabungkan maksud saya. Kalau tidak digabungkan, masalah nanti itu. Masalahnya di mana? Nantinya ateis nantinya. Sudah kita meyakini bahwa Tuhan itu ada di sana, tetapi hanya kita sebatas meyakini keberadaannya itu. Tidak bisa kita melihat misalnya apa yang diciptakan oleh Tuhan. Sudah meyakini ini sendiri. Setelah meyakini bahwa Tuhan itu tidak datang ke saya ini, kira-kira begitu ini. Tuhan tidak pernah datang ke saya, hanya sudah bahwa Tuhan tidak pernah ada, kira-kira begitu kesimpulannya. Maka dari itu harus digabungkan antara filsafat yang keimanan atau keyakinan kita itu dengan filsafat kealaman tadi itu. Tuhan, kita percaya bahwa matahari itu diciptakan oleh Tuhan. Ada matahari itu, siapa yang bisa menolak bahwa matahari itu ada? Iya tuh, ada matahari kita lihat. Besok paginya ada. Itu maksud saya. Siapa yang memutar? Apakah ada mesin? Enggak. Siapa yang menggerakkan itu? Apakah ada atom dan lain sebagainya? Enggak. Kalau tidak digerakkan oleh Tuhan, kita meyakini bahwa Tuhan yang menggerakkan itu. Apa yang digerakkan oleh Tuhan? Itu tadi itu. Apa namanya? Matahari tadi itu. Paham maksud saya? Artinya tadi itu. Filsafat keyakinan kita dengan apa yang kita lihat harus digabungkan. Tidak bisa kita meyakini bahwa apa yang kita lihat aja. Tidak bisa kita meyakini bahwa tidak bisa harus tanpa kita melihat sesuatu. Tidak bisa, kecuali dalam hal hadis dan lain sebagainya. Paham maksud saya? Kalau dalam hal hadis kita bahwa itu adalah hadis doib, palingan kita mengecek bahwa ini adalah hadis doib atau enggak. Ini adalah hadis ini atau enggak. Palingan kita hanya mengecek di situ. Tidak bisa kita mengeceknya bagaimana, harus diuji lab misalnya, harus melakukan metodologis yang ilmiah misalnya. Tidak bisa. Kan naik haji ini kan tidak ada buktinya bahwa orang Islam bagi yang mampu itu naik haji. Naik haji itu adalah menghapuskan dosa kita selama ini. Siapa? Coba aja lihat teman-teman, orang-orang yang pernah naik haji itu pernah nggak lihat dosanya berapa yang dia hapus? Tidak ada. Hanya kita meyakini saja bahwa dosanya sudah terhapus. Begitu hanya. Kalau kita tidak meyakini dosa mereka tidak masalah juga. Bahwa mungkin juga mereka ke sana itu tidak hanya jalan-jalan, tidak mungkin kira-kira begitu. Artinya hanya sebatas kalau dalam hal-hal itu, makanya harus dibedakan. Jangan diabstrakkan, jangan diumumkan maksudnya. Kalau dalam hal-hal itu cukup kita meyakini saja. Cukup kita meyakini saja bahwa bahwa sesuatu itu adalah benar. Bahwa sesuatu itu benar. Tetapi kalau dalam hal pembuktian Tuhan tadi itu, ya sudah harus kolaborasikan ya, dengan kealaman kita. Kealaman itu ilmu yang kita pelajari selama ini, ilmu matematika, ilmu sosial, fisika dan lain sebagainya, ilmu IPS, itu ilmu kealaman, bukan ilmu pengetahuan. Harus bedakan pengetahuan itu apa, ilmu itu apa, kira-kira begitu. Saya kira panjang kita akan berdiskusi kalau ini itu hanya sebatas hanya sebatas kulit luarnya saja. Itu kalau ada waktu yang saya kira juga agak panjang kita diskusi tentang itu, karena kita akan berdiskusikan tentang datangnya ilmu itu dari mana. Karena ada epistemologi tadi. Jangan-jangan datang itu hanya dibawa oleh orang kayak air minum itu, sudah itu adalah ilmu. Jangan-jangan hanya begitu, tapi ada pembuktian tadi. Kira-kira begitu. Tapi teman-teman, saya kira tidak mungkin saya akan mendiskusikan secara rinci, tidak, karena memang saya yakini bahwa teman-teman ini adalah mahasiswa. Pasti teman-teman ingin mencari tahu juga kira-kira apa, kira-kira
bagaimana caranya datangnya ilmu pengetahuan itu sendiri. Kira-kira begitu ininya. Mungkin kita hari ini jam berapa mungkin ini? Saya kira itu aja mungkin. Kalaupun dalam apa namanya ada lagi yang ingin didiskusikan juga di lain waktu saja mungkin. Kita akan mengakhiri diskusi kita ini. Saya serahkan dulu. Terima kasih Anda. Jadi ya, mungkin ada closing statement dari ketua umum. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak buat Kakanda Hamzah Duha sudah berkesempatan hadir mengisi materi kerangka berpikir ilmiah di kegiatan diskusi harian kita. Saya ucapkan terima kasih banyak Bang di tengah sibuk-sibukan Abang juga selaku dosen di universitas yang ada di Lombok Tengah. Abang dah masih berkesempatan hadir dan melihat kita, selalu memantau kita di komisariat. Teman-teman, kerangka berpikir ilmiah ini adalah jembatan kita, jembatan awal kita untuk masuk di materi NDP nanti ketika di follow up. Nah, agar nanti ketika di follow up NDP, nilai-nilai dasar perjuangan, kerangkanya kita itu atau pola pikirnya kita itu benar-benar struktur, kira-kira seperti itu. Saya tidak perlu banyak saya sampaikan, saya cuma menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas keterlambatan saya, karena di satu sisi di Sumbawa, Forum Pemuda Sumbawa, ada hal yang juga kita selesaikan sehingga sedikit keterlambatan saya. Ucapkan terima kasih banyak juga yang udah berkesempatan hadir, yang tetap menjaga nyalanya untuk tetap mencari ilmu pengetahuan, mencari berkahnya ilmu. Mungkin itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ya, mungkin bisa sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas closing statementnya. Untuk itu mungkin bisa saya tutup. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Yakin bisa sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu.